Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ere Mardela Arbiani. Pada kesempatan dan pertemuan ketiga kali ini, saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, sering juga disebut dengan ebi, tapi bukan ebi udang yang untuk dimakan itu ya. Pertama, saya akan membahas tentang ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi berupa kata dan kalimat dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan. Kalau kita membahas tentang sejarah dan perkembangan, itu sudah 7 kali diganti yang namanya ejaan ini. Ejaan pertama itu ada yang namanya ejaan Van Ophuijsen, itu pada tahun 1901. Kemudian berubah lagi menjadi yang kedua adalah ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ini sering juga dikatakan dengan ejaan Republik. Itu pada tahun 1947. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini belum sempat ditetapkan pada tahun 1956 itu saat Kongres kedua di Medan. Nah, kemudian ada lagi yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini adalah ejaan Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini juga belum sempat diresmikan karena adanya perkembangan politik yang cukup lama. Kemudian yang kelima itu ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau sering disebut dengan LBK. Ejaan ini pada tahun 1966. Nah, ejaan ini ada agar terwujudnya yang namanya ejaan yang disempurnakan. Kemudian poin keenamnya ada ejaan yang disempurnakan atau yang sering kita sebut selama ini dengan yang namanya EYD. Nah, EYD ini cukup lama sekali kita menggunakannya, sampai terakhir itu pada tahun 2016. Karena di 2016 ada lagi ejaan yang ketujuh yang disebut dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita membahas tentang EBI ini sebenarnya sudah ada pada tahun 2015. Cuman kita gunakan itu pada tahun 2016. EBI ini disahkannya oleh menteri kita yang bernama Pak Anies Baswedan. Ketiga, tentang penerapan kaidah EBI itu ada 28 poin. Poin yang pertama ada huruf kapital, yang kedua ada huruf miring, yang ketiga ada huruf tebal, yang keempat ada kata dasar, yang kelima ada penulisan kata berimbuhan, yang keenam bentuk kata ulang, yang ketujuh itu penulisan gabungan kata, yang kedelapan ada kata depan, yang kesembilan ada tentang partikel, yang ke-10 itu kita membahas tentang singkatan dan akronim, ke-11 ada angka dan bilangan, ke-12 ada kata ganti, yang ke-13 ada kata sandang, yang ke-14 ada tanda titik, ke-15 tanda koma, ke-16 titik koma, ke-17 titik 2, 18 ada tanda hubung, 19 ada tanda pisah, ke-20 ada tanda tanya, 21 ada tanda seru, 22 ada tanda elipsis atau penghilangan. Kemudian poin 23 ada tanda petik. Nah, yang ke-24 ada tanda petik tunggal, ke-25 ada tanda kurung, 26 ada tanda kurung siku. Nah, yang ke-27 ada garing atau juga garis miring, dan yang terakhir ke-28 adanya tanda penyingkat atau yang disebut juga dengan apostrof. Oke, 28 poin sudah saya bacakan.
Pembahasan saya cukup sampai di sini. Sesi selanjutnya saya akan membuka kuis. Nah, silahkan didengar dan disimak baik-baik sebelum dijawab. Bagi yang ingin menjawab, bisa saja di komentar bawah ini ya. Pertanyaannya, apa perbedaan dari singkatan dan akronim? Jadi perbedaan dari singkatan dan akronim beserta contohnya. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya.